Korupsi itu menurut saya potong leher, saya bilang. Saya marah pada koruptor ini, gitu. Anda tidak mengusulkan aja berlakunya hukum potong tangan seperti di hukum Islam agar korupsi habis. Saya bilang, saya tidak hanya itu, potong tangan itu kecil. Kalau korupsi itu menurut saya potong leher, saya bilang. Saya marah pada koruptor ini, gitu. Lagi pula, apakah kalau potong tangan itu diberlakukan lalu pencuri habis? Wong di Mekah juga tiap minggu ada orang dipotong tangan. Berarti tiap minggu ada orang mencuri. Kan gitu, meskipun hukumnya sudah berlaku. Ini soal penegakan hukum kita aja, soal pemoralitas. Saya bilang begitu. Jadi, saya katakan korupsi ini harus dihukum seberat-beratnya. Jangan hanya potong tangan. Potong tangan itu apaan? Kecil sekali. Ada yang setujukah dengan pernyataan Pak Mahfud tersebut? Karena lagi dan lagi, kasus korupsi bertambah lagi. Ditaksir telah merugikan negara sekitar 8,32 triliun, Menteri Kominfo akhirnya kini telah memakai jersey orang setelah mengkorupsi proyek BTS beberapa pekan yang lalu. Seperti lagu lama, kasus korupsi di Indonesia seakan sulit dihilangkan. Bahkan kasus korupsi di lingkungan pemerintahan kini menjadi perhatian, pasalnya banyak pemimpin daerah yang terseret. Sepanjang 2023 ini saja setidaknya sudah ada 8 pejabat yang kena operasi tangkap tangan. Apakah sampai akhir tahun 2023 juga bakal ada pemimpin daerah atau para menteri lagi yang akan bertambah memakai jersey warna oranye lagi? Kita tunggu saja. Dan apakah dengan selalu ada kasus korupsi di negara Indonesia telah masuk ke urutan 10 besar negara dengan kasus korupsi terbanyak di dunia? Transparency International atau TII melakukan survei indeks korupsi di 180 negara. Skor 0 menunjukkan negara yang sangat korup dan skor 100 artinya sangat bersih dari korupsi. Menurut laporan TI, dengan mengukur skor indeks persepsi korupsi atau EPIKA, berikut 10 negara dengan IPK terendah alias negara paling korup di dunia di skala 0 sampai 100 pada tahun lalu. Lalu negara mana sajakah 10 negara tersebut? I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Burundi menjadi negara terkorup di dunia di urutan ke-10 dengan nilai IPK 17 poin. Salah satu negara termiskin di dunia tersebut harus menjadi salah satu negara terkorup di belahan bumi Afrika untuk tahun 2022. Kesembilan, Gini Khatulistiwa, IPK 17 poin. Maijen Teodoro Obiang, sang presiden di negara tersebut, yang dimana wakil presidennya adalah anaknya sendiri, tak ayal menjadikan negara tersebut menjadi negara terkorup di dunia nomor 9 dengan nilai indeks persepsi korupsi senilai 17 poin. Selanjutnya ada negara Haiti, sang presiden Haiti yang menutup usianya pada tahun 2021 lalu dengan diduga dibunuh oleh tentara bayaran tersebut, harus juga melawan para koruptor di negara sendiri dikarenakan kasus korupsi di sana cukup tinggi, menempati di urutan nomor 8 dengan nilai IPK 17 poin. Banyak yang tidak menyangka, ternyata Korea Utara salah satu negara yang paling banyak kasus korupsi di sana. Dengan nilai indeks persepsi korupsi 17 poin, Kim Yang-un, yang dinilai tegas menghukum para pejabat yang koruptor tersebut, ternyata harus berada di urutan ke-7 negara paling korup di dunia. Di urutan ke-6, ada Libya. Negara yang pemimpinnya pernah difitnah atas tindakan kejahatan kemanusiaan itu. Ternyata cukup banyak kasus korupsi yang terjadi di sana. Dengan indeks persepsi korupsi 17 poin, Libya berada di urutan ke-6. Kelima, Yaman.
Salah satu negara yang terkenal dengan salah satu pulau yang terindah di dunia yakni Pulau Socotra tersebut. Ternyata negara Yaman harus berada di urutan kelima negara paling korup di dunia dengan nilai IPK 16 poin. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's Di urutan keempat ada Venezuela. Sektor pendapatan negara yang sebagian besar dari hasil minyak bumi tersebut pernah mengalami inflasi yang sangat besar. Salah langkah dalam menangani inflasi dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya mengakibatkan nilai mata uang di negara tersebut jadi tak berharga. Bahan pangan yang melambung tinggi sampai mereka pun harus menjual uang mereka demi uang. Dengan diubah ke bentuk karya seni tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Venezuela menempati urutan 4 negara paling korup di dunia dengan indeks persepsi korupsi senilai 14 poin. Ketiga, Sudan Selatan. Negara yang beribu kota di kota Jube ini ternyata harus menempati urutan 3 negara paling korup di dunia. Bahkan salah satu menteri di sana pernah berucap seperti ini. Well, corruption is all over the world. South Sudan is part of the world, so it cannot be free of corruption. Tak ayal membuat negaranya menjadi salah satu negara paling korup di dunia dengan indeks persepsi korupsi senilai 13 poin. to watch your blue eyes fade to gray? Negara yang masih berada dalam krisis perang sipil tersebut juga harus perang melawan para koruptor di negaranya sendiri. Salah satu negara di Timur Tengah itu mempunyai nilai indeks persepsi korupsi 13 poin, membawa negara tersebut harus berada di urutan kedua negara paling banyak kasus korupsi di dunia. Dan urutan pertama negara paling korup di dunia terletak di negara Somalia. Negara yang beribu kota di Mogadishu tersebut, selain harus melawan kasus korupsi juga harus melawan garis kemiskinan di negara tersebut. Bahkan saking sulitnya mendapat pekerjaan, bahkan banyak para anak-anak atau para kaum pemuda untuk menjadi seorang perompak. Dengan penghasilan yang menggiurkan, menjadi salah satu alasan mereka banyak yang ingin menjadi para perompak. Dan dengan melihat situasi dan kondisi tersebut tak ayal membuat para pejabat di sana melakukan tindak korupsi dan mempunyai nilai indeks persepsi korupsi 12 poin dan jati terendah di dunia. Dan itulah 10 negara terkorup di dunia untuk tahun 2022. Adapun negara paling bersih dari korupsi saat ini dipegang oleh negara Denmark. Adapun Indonesia menduduki peringkat ke-110 global menurut Transparency International. IPK Indonesia 34 poin pada 2022 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Sebelum kita pergi, pesan moral yang bisa diambil dari konten kali ini adalah tetap tersenyum walau musibah datang menghampiri.